Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Deliana dengan NIM D1D024080 dari kelas R003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadila Rizky dengan NIM D1D024064 dari kelas R003. Dan saya akan menjelaskan tentang materi bilangan real. Bilangan real merupakan bagian dari himpunan bilangan. Bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional, di mana bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bilangan desimal berulang. Contohnya seperti 4/5 yang sama dengan 0,800 dan seterusnya. Kemudian ada yang dinamakan bilangan irasional, adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam desimal berulang. Contohnya seperti akar 2, yaitu 1,41421 dan seterusnya, atau akar 3, yaitu 1,73205 dan seterusnya. Dalam bilangan real juga memiliki beberapa bagian seperti garis bilangan. Garis bilangan ini posisi bilangan real pada suatu garis bilangan. Jadi ada yang negatif, 0 dan 1 bilangan positif. Kemudian ada yang dinamakan interval, dan ada aturan juga dalam bilangan real. Aturan yang pertama yaitu aturan aljabar seperti komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah C. Dan kedua ada asosiatif, di mana dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Kemudian yang terakhir dalam aljabar adalah distributif, yaitu A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Yang aturan kedua adalah urutan. Yang pertama adalah trikotomi, yaitu X dan Y bilangan real, X kurang dari Y atau X besar dari Y, atau X sama dengan Y. Yang ketiga adalah transitif, yaitu X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Dan terakhir ada perkalian, yaitu Z bilangan positif, X kali X kurang Y, X lebih kecil dari Y sama dengan XZ lebih kecil dari YZ, atau Z sama dengan bilangan negatif, X kecil dari Y sama dengan XZ besar dari YZ. Dalam bilangan real juga ada yang dinamakan pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini memiliki bentuk umum, yaitu AX per BX lebih kecil dari CX per DX, dengan AX, BX, CX, dan DX adalah suku banyak, serta BX bukanlah 0 dan DX juga bukan 0. Langkah untuk menentukan himpunan penyelesaiannya seperti bentuk persamaannya diubah dari PX per QX diubah menjadi lebih kecil dari 0. Kemudian faktorkan Px dan Qx menjadi kuadrat. Lalu tentukan titik untuk memecahkannya. Keempat adalah gambar titik pemecah pada garis bilangan. Dan terakhir, tuliskan HP yang memenuhi Px per Qx kecil dari 0. Bilangan real juga ada yang dinamakan nilai mutlak. Nilai mutlak dinotasikan sebagai mutlak X. Definisinya adalah jika X lebih besar atau sama dengan 0, atau min X jika X kurang dari 0. Pertidaksamaan nilai mutlak juga ada. Sifat-sifatnya seperti nilai mutlak sama dengan akar X kuadrat, ada nilai kuadrat kecil dari Q, A besar sama dengan 0, menjadi min Q kecil atau sama dengan X kecil dari Q. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis lurus. Pertama, apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik, minimal 2 titik dengan jarak tertentu. Misal, ada 2 titik yaitu A dan B, dan untuk menyambungkan dua titik tersebut diberikan titik-titik lagi. Maka itu disebut garis AB. Persamaan garis memiliki beberapa bentuk. Pertama adalah bentuk umum, AX tambah B, Y sama dengan 0, atau bisa ditulis Y sama dengan MX tambah N. Kedua, persamaan sumbu X ke Y sama dengan 0. Ketiga, persamaan sumbu X ke Y ke X sama dengan 0. Ada juga yang dinamakan sejajar sumbu X ke Y sama dengan angkanya.
kelima ada sejajar sumbu Y ke X, ada juga angkanya. Yang keenam adalah melalui titik asal dengan gradien M, akan ditulis Y sama dengan MX. Yang ketujuh ada melalui titik X1 Y1 dengan gradien M, maka bisa ditulis dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Yang kedelapan ada melalui perpotongan dengan sumbu di titik yang ditentukan, maka akan ditulis BX tambah AY sama dengan AB. Kemudian yang terakhir adalah melalui dua titik, yaitu misal X1 Y1 dan X2 Y2, akan ditulis Y2 dikurang Y1 sama dengan X0 dikali X0 dikurang X1. Selanjutnya ada rumus umum. Rumus umum yang biasa digunakan untuk mencari persamaan garis lurus. Jika gradiennya diketahui, akan ditulis dengan Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Untuk rumus yang menentukan persamaan garis melalui dua titik koordinat, dituliskan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X2 per X1 Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X2 X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Untuk rumus menentukan gradiennya, misal ada dua titik, bisa ditulis dengan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya adalah materi terakhir yang menggunakan sistem persamaan garis lurus, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Kurang lebih caranya sama seperti sistem persamaan 2 variabel, hanya saja dia ada 3 persamaan menjadinya. Jadi di sini pertama kita selesaikan dahulu. Pertama, eliminasi satu variabel dengan persamaan pertama dan kedua. Kemudian lakukan hal yang sama lagi. Persamaan ketiga bisa kita gunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Kemudian, dua persamaan baru yang terjadi dari persamaan sebelumnya kita kerjakan, kita gunakan untuk mengeliminasi satu variabel lain. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan dengan satu variabel dan akan kita substitusikan dengan persamaan dua variabel di atasnya. Substitusikan mulai yang didapat dari persamaan 3. Seperti ini bisa kita lihat pada peta yang sudah kami buat. Jadi memang sudah ada urutannya dan harus dilakukan secara runtut. Kemudian perkalian terakhir adalah matriks bujur sangkar, di mana matriks AB sama dengan A dikali E tambah B dikali G, A kali F tambah B dikali H, C dikali E tambah D dikali G, dan terakhir adalah C dikali F dan ditambah D dikali H. Materi selanjutnya yaitu adalah tentang logika. Logika ini tidak terlalu memakai angka, tapi dia lebih memakai cara berpikir dan kebanyakan adalah kalimat. Yang pertama itu adalah pernyataan. Pernyataan ini kalimat yang hanya mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak akan pernah bernilai benar dan salah atau keduanya. Kemudian adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini nilai yang belum pasti nilai kebenarannya. Dan terakhir adalah negasi atau ingkaran. Yang seperti jika P benar, maka negasinya adalah salah. Jika P salah, maka negasinya benar. Kemudian ada yang dinamakan pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah memiliki pernyataan yang memiliki lebih dari satu pernyataan dalam kalimat. Ini ada terbagi menjadi 4, yaitu pertama konjungsi atau kata dan, disjungsi menggunakan kata atau, implikasi menggunakan kata jika, maka, dan terakhir adalah biimplikasi, yaitu jika dan hanya jika. Ada juga yang dinamakan modus ponens, yaitu premis 1, jika P maka Q, maka premis 2-nya P, maka konklusi atau hasil yang dapat adalah Q. Modus tollens, kemudian premis 1 P menjadi Q, premis 2-nya adalah min Q, maka konklusinya adalah min P.
Dan terakhir adalah silogisme, yaitu premis 1 sama dengan P sama dengan Q, premis 2 adalah Q sama dengan R, maka konklusinya adalah jika P sama dengan R. Ada juga yang dinamakan tabelnya, yaitu bisa kita lihat di sini ada tabel yang sudah dibuat. Ini adalah tabel untuk kebenarannya. Ada untuk biimplikasi karena biimplikasi memiliki itunya sendiri. Kemudian materi terakhir yang dapat saya jelaskan adalah matriks. Matriks adalah susunan teratur bilangan-bilangan dalam baris dan kolom yang membentuk suatu susunan persegi panjang yang kita perlukan sebagai sebuah kesatuan. Misal ada A sama dengan 1921, maka dari 1 ke 2 adalah baris dan kolom adalah dari 2 menyamping ke 1. Matriks juga memiliki beberapa nama khusus, diantaranya adalah matriks bujur sangkar, ya, di mana di sini jumlah kolom dan barisnya sama. Ada juga yang dinamakan matriks persegi panjang, yaitu jumlah kolomnya lebih kecil, lebih besar daripada jumlah baris, dan ada juga yang dinamakan matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom tanpa baris. Ada yang dinamakan matriks baris, yaitu matriks tanpa kolom. Operasi matriks memiliki beberapa, yaitu kesamaan matriks, di mana matriks A dan B adalah berjumlah sama dan keduanya memiliki angka yang sama. Ada juga yang dinamakan matriks negatif, di mana jika matriks A adalah bilangan positif, maka matriks negatifnya adalah min A sama dengan seluruh bilangan di A tapi berbentuk negatif. Untuk operasi matriks perjumlahan dan pengurangan itu tinggal ditambah saja. Jadi misal matriks A tambah matriks B sama dengan matriks AB langsung ditambahkan, yaitu misal di dalam matriks A ada A, B, C, D, dan matriks B adalah E, F, G, H, maka ditambahkan menjadi A tambah E, B tambah F, C tambah G, dan D tambah H. Untuk jika matriksnya adalah pengurangan, maka A dikurang B menjadi matriks A adalah A, B, C, D, dan matriks B adalah E, F, G, H menjadi matriks A dikurang matriks B menjadi A dikurang E, B dikurang G, B dikurang F, C dikurang G, dan D dikurang H. Untuk perkalian matriks itu memiliki beberapa hal, karena mereka tidak bersifat bertukar begitu. Yang pertama adalah perkalian skalar, yaitu misal 2 dikali matriks A, maka seluruh matriks A dikali dengan angka 2 dengan 7, dan X tambah 6 Y sama dengan min 11. Kita eliminasi dulu, yaitu X tambah 3Y sama dengan 7, dan X kurang 6Y sama dengan min 11. Kita eliminasi X nya menjadi 9Y sama dengan 18. Y kita dapatkan adalah 2. Kemudian setelah eliminasi kita menemukan cara substitusi menjadi X tambah 3Y sama dengan 7, X tambah 3, karena Y tadi sudah diketahui yaitu 2, kita ganti langsung, yaitu X tambah 3 dikali 2 sama dengan 7. Maka X tambah 6 sama dengan 7, X sama dengan 1. Himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi jelas. Contoh, kumpulan binatang berkaki 2. Contoh lainnya, kumpulan negara di Asia Tenggara. Cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama, menyebutkan anggota. Yang kedua, menuliskan sifat anggota. Dan yang terakhir, menuliskan dengan notasi. Diagram Venn adalah cara penyajian himpunan agar mudah dipahami. Himpunan terbagi menjadi 3, yaitu himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Operasi himpunan ada 4.
yang pertama irisan, kedua gabungan, ketiga selisih, dan keempat komplement. Selanjutnya materi tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan berorde 2 atau persamaan variabel dengan pangkat tertinggi sama dengan 2. Sering disebut dengan persamaan parabola. Memiliki bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan b. Bentuk khusus dari persamaan kuadrat a sama dengan 1, x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan b sama dengan. Memiliki bentuk khusus a sama dengan 1, x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan b. Min x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. B sama dengan 0. X kuadrat tambah 0 tambah b x kuadrat tambah 9 sama dengan 0. C sama dengan 0. X kuadrat tambah bx sama dengan 0. X kuadrat tambah 2x sama dengan 0. D sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Selanjutnya materi relasi dan fungsi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Sedangkan fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Syarat-syarat relasi dan fungsi. Yang pertama, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu. Yang ketiga, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Cara penyajian relasi dan fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, himpunan pasang berurutan. Yang kedua, diagram panah. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Selanjutnya materi tentang limit. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari beberapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati dengan limit. Selanjutnya materi tentang turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat besaran ln x. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Rumus dari turunan. Turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fungsi pangkat fx sama dengan x f turunan x sama dengan nx n kurang 1. Yang kedua, hasil kali fungsi. Yang ketiga, hasil pembagian fungsi. Dan yang keempat, pangkat dari fungsi. Selanjutnya materi tentang peluang. Peluang atau kebolehjadian adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS.